Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, lanjutan dari video part 1 kemarin, yaitu mengenai primary hemostasis. Sekarang, kita akan bahas mengenai secondary hemostasis atau kaskade koagulasi. Nah, jadi mungkin review dari kemarin, jadi proses penggumpalan darah atau penutupan clot saat terjadi suatu injury di pembuluh darah kita itu ada empat mekanisme. Yang pertama vasokonstriksi dulu, baru yang kedua hemostasis primer, yaitu aktivasi platelet sampai pembentukan agregat platelet. Yang ketiga ini baru secondary hemostasis atau kaskade koagulasi melalui faktor-faktor koagulasi. Baru yang ketiga, karena ada beberapa penggumpalan, maka harus dibersihkan gitu kan. Nah, dibersihkan menggunakan prosesnya namanya fibrinolisis. Nah, khususnya di video ini aku akan bahas tahap yang ketiga, yaitu secondary hemostasis atau kaskade koagulasi, yang sangat penting teman-teman harus tahu, khususnya bagi yang fisiologi ya. Ini kan terkait dengan fisiologi pembekuan darah. Nanti kan kalau misal ada beberapa kelainan seperti penyakit-penyakit dengan DIC, ITP maupun yang secara khusus seperti hemofili, teman-teman bisa tahu, oh ternyata faktor ke-8 dan 9 nih yang terjadi defect atau terjadi masalah atau kurang, sehingga orangnya gampang berdarah pada orang hemofili seperti itu. Nah, hal-hal kayak gitu bisa diketahui dari belajar fisiologi. Nah, mungkin video ini juga membahas secara kecil atau kulitnya dulu buat teman-teman. Nanti bisa dibuka lagi textbooknya dan sama-sama belajar, dan bisa tulis di komen di bawah gitu ya. Oke, aku kan mencoba menjelaskan mengenai hemostasis sekunder ini dan beberapa lab finding yang mungkin teman-teman bisa ambil sebagai acuan. Oh iya, kalau misal PT APTT yang memanjang, misal PT-nya yang memanjang, nanti kelainannya di bagian atau proses yang mana, seperti itu ada. Oke. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi setelah aktivasi platelet itu diaktifkan, maka akan membentuk yang namanya secondary hemostasis melalui koagulasi kaskade ini, teman-teman, sampai pembentukan fibrin, benang-benang fibrin, sehingga si platelet itu bisa terjalin kuat gitu untuk menutup lukanya gitu ya. Aku ambil dari juga Harrison Internal Medicine. Oke, jadi ini yang teman-teman bisa pahami. Jadi ada 3 pathway atau proses terjadinya kaskade koagulasi, teman-teman, yaitu intrinsic pathway, yang kedua extrinsic pathway, dan yang ketiga adalah common pathway. Nah, dari ketiga ini teman-teman harus paham betul, karena kan ini faktor-faktornya kan banyak, faktor 12, faktor 11, 9 itu kan banyak yang mungkin sering tertukar-tukar ya kalau kita hafalan. Ini di sini di The Calgary Guide ini diberikan beberapa jembatan-jembatan geledah yang mungkin teman-teman bisa ambil dan berguna gitu. Jadi mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama saya jelaskan mengenai extrinsic pathway. Jadi terjadi suatu injury dari jaringan endotel pembuluh darah yang kemarin itu, maka akan menyebabkan yang namanya pengaktifan dari tissue factor, yaitu diaktifkan tissue factor, yaitu faktor ke-7 gitu. Yang mana faktor ke-7 itu, ingat kalau ada tanda bintang kayak gini, itu adalah berarti K dependent atau kalium dependent, vitamin K dependent gitu ya. Nah, selanjutnya kalau apabila secara extrinsic pathway ya, jaringan mengalami injury, maka faktor 7 akan diaktifkan dengan
vitamin K dependent ya kan. Nah, faktor 7 sudah aktif, baru nanti sama-sama akan menuju untuk ke faktor 10. Faktor 10 juga dia K dependent. Jadi harus butuh kalium baru faktor 10 itu ada gitu. Oke. Makanya kalium itu kan penting, vitamin K itu kan penting kalau misal ada beberapa terapi gitu, misal kita lihat pilihan terapi juga vitamin K untuk pemberhentian pendarahan gitu kan. Nah, ingat extrinsic pathway cuman hanya dari tissue factor atau thromboplastin akan mengaktifkan faktor 7. Faktor 7 baru menuju ke faktor 10. Ingat, faktor 10 ya. Baru kita menuju ke intrinsic pathway. Nah, intrinsic pathway itu sedikit ribet. Jadi, intrinsic pathway itu dari mulanya faktor 12 akan aktif. Oleh apa aktifnya? Oleh faktor kontak, yaitu kolagen HMWK, yaitu high molecular weight kinogen, dan juga prekallikrein. Jadi prekallikrein dan HMWK ini akan mengaktifkan faktor 12 secara intrinsik terjadinya koagulasi darah itu. Nah, faktor 12 yang udah aktif akan mengaktifkan faktor 11. Faktor 11 udah aktif, lari ke faktor 9. Ingat faktor 9 kalau ada tanda kayak gini berarti K dependent. Baru kalau faktor 9 udah aktif, akan mengaktif melalui dengan bantuan kalsium, ion kalsium Ca2+, maka dengan faktor 8A juga akan aktif. Baru menuju ke common pathway. Nah, common pathway ini 10A dari 10A faktor 10 yang sudah aktif itu bersama dengan faktor 5A dan ion kalsium akan mengaktifkan protrombin yang akan dirubah menjadi trombin. Ingat, bintang-bintang ini semua adalah K dependent. Jadi vitamin K dependent. Butuh vitamin K. Harus ada vitamin K. Baru dari trombin ini akan mengaktifkan dari suatu enzim yaitu fibrinogen untuk membentuk benang-benang fibrin gitu, sehingga akan timbulnya clot formation atau fibrin tadi si platelet tadi itu akan terclotting oleh si fibrin, benang-benang fibrin ini gitu teman-teman. Nah, jadi yang mungkin aku kasih tips dari The Golgi Guide ini yaitu hafalannya. Ya, pada intrinsic pathway kita hafalannya TENET, TENET ya, TENET gitu ya teman-teman. T 12 12, baru E 11 11, N 9 9, 8 8, baru 10 10 gitu. Jadi itu adalah miliknya si intrinsic pathway TENET. Ingat, 12 11 9 8 10. Baru intrinsic pathway hanya 7. 7 dengan bantuan ion kalsium 2+ baru mengaktifkan sama-sama ke 10 gitu. Ingat ya. Dan 10 ini masih masuk ke dalam intrinsic pathway teman-teman. Baru yang common pathway itu gampangnya begini. Karena 10 tadi itu dibagi saja, faktor 10 itu 10 bagi 5 ada 2. 2 bagi 2 ada 1 gitu teman-teman. Jadi gampangnya gitu ya. Jadi 10 5 baru 2 baru 1 gitu. Jadi ada mulai dari protrombin, trombin, fibrinogen gitu teman-teman. Oke. Itu ya yang mungkin bisa teman-teman tahu. Terus tadi kalau ditanya vitamin K dependent pada faktor apa saja yang ada bintangnya, faktor hafalannya 1972 gitu kalau di sini ya. Ini vitamin K dependent faktor tahun di mana negara Kanada memenangkan suatu summit series di hoki versus USSR gitu pada tahun 1972 gitu. Jadi 1972 itu maksudnya F10, faktor 10, faktor 9, faktor 7, faktor 2 kan nggak ada kan faktor ya gitu kan 10 972 gitu. Jadi faktor 10 dia vitamin K dependent, baru faktor 9, baru faktor 7. Faktor 7 ingat tadi yang extrinsic pathway baru faktor 2. Faktor 2 ya. Ini ya, yang trombin ya. Trombin itu adalah faktor 2. Kalau protrombin
sama faktor 2-nya, cuman trombin itu yang udah aktif gitu ya teman-teman. Nah, baru akan timbul yang namanya koagulasi. Ini selanjutnya yang apabila terjadi suatu masalah gitu kayak teman-teman. Karena kan ada beberapa penyakit yang terkait dengan koagulasi darah ini atau kelainan abnormalitas dari pembekuan darah ini. Nah, ada beberapa kalau kurang atau defisiensi dari intrinsic pathway, faktor-faktornya tadi. Intrinsic pathway, ingat, intrinsic berarti TNET ya. 12, 11, 9, 8, 10 ya teman-teman. Nah, itu akan di sini time to clot atau yang namanya prothrombin time dia akan normal, tapi PTT-nya akan naik, time to clot formation to following activation of intrinsic pathway. Ingat, pokok PTT atau apa itu namanya prothrombin time, partial thromboplastin time. PTT itu singkatannya partial thromboplastin time, itu akan memanjang atau APTT-nya akan memanjang pada intrinsic pathway. Ingat, kalau misal pada kelainan-kelainan misal hemofili kan kekurangan atau defect pada faktor 8 dan juga faktor 9 kan. Dia kan masuk di intrinsic pathway. Maka kalau misal kita tes secara laboratorium, kalau misal nggak ada yang pemeriksaan khusus faktor ya, maka prothrombin time akan normal, tapi PTT-nya, ingat, PTT itu kerjanya di intrinsik, akan memanjang. Tapi kalau extrinsic itu PT-nya, prothrombin time-nya yang akan memanjang, tapi PTT-nya atau APTT-nya akan normal gitu ya. Kalau extrinsic tadi ingat ini PT, kalau yang intrinsik PTT gitu. Nah, hafalannya gampangnya di sini juga dikasih tahu kalau PT, ingat PT extrinsic karena play tennis outside, tapi kalau PTT table tennis inside. Ingat ya, kalau tenis kan di luar kan, bola ini kan bola tenis yang besar itu kan di luar lapangan ya kan, tapi kalau table yang kecil, bola pingpong itu kan di dalam ruangan gitu kan. Nah, makanya gampangnya gitu ya teman-teman belajarnya. Terus PTT itu kalau memanjang berarti dia di inside kan, table tennis, PTT table tennis. Dia berarti intrinsic pathway, kalau PT itu di outside atau di extrinsic pathway itu teman-teman. Terus tapi kalau terjadi suatu masalah di common pathway, yang tadi mana setelah intrinsik dan ekstrinsit bergabung jadi satu, nah ini PT maupun APTT-nya itu akan memanjang, dua-dua akan memanjang gitu kalau di common pathway. Baru kalau memang nggak ada masalah dari intrinsik maupun common pathway, maka semua akan normal PT maupun APTT gitu. Itu ya teman-teman. Makanya itu yang diperlukan untuk kita tahu fisiologi ini untuk mengetahui cek laboratorium yang mungkin kalau misal di fasilitas kesehatan yang memadai kita bisa cek untuk prolong bleedingnya atau ya waktu untuk time untuk prothrombin ini mengalami atau partial thromboplastin itu mengalami pemanjangan gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan antara secondary hemostasis ini. Mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut di buku langsung textbook. Jadi belajarnya langsung di textbook agar lebih tahu dan informasinya nggak kepotong setengah-setengah. Ingat tadi vitamin K dependent, butuh ion kalsium. Jadi ion kalsium maupun vitamin K itu penting sekali untuk faktor-faktor pembekuan darah. Itu yang perlu dipenting, makanya pada beberapa terapi juga dikasih vitamin K maupun kalsium juga ya untuk mempercepat kaskade koagulasi darah ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada mau yang ditambahkan bisa komen di video di bawah ya. Oke.